Apes, mungkin kata ini yang cocok untuk menggambarkan nasib Yulian, pencuri motor milik pegawai toko kelontong di Desa Peniangan, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur, Selasa malam. Ia ditangkap warga setelah motor curian yang akan dibawa kabur malah mogok. Kontan saja tersangka jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi segera datang dan mengevakuasinya dari amukan massa. Tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Timur. Menurut polisi, tersangka berjumlah 2 orang, namun satu pelaku berhasil melarikan diri. Aksi pelaku terpergok konsumen toko yang baru datang untuk berbelanja. Ia langsung berteriak maling begitu melihat pelaku hendak membawa kabur motor. Namun belum jauh dari lokasi pencurian, motor mogok sehingga pelaku bisa ditangkap warga. Menangani perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terduga pelaku saudara YS dengan cara pelaku mendekati motor korban yang diparkir di depan toko, sementara korban sedang istirahat di dalam toko. Kemudian saksi melihat tersangka membawa kendaraan sehingga saksi memberitakan pemilik kendaraan. Selanjutnya pemilik kendaraan keluar dan membenarkan tidak ada kendaraannya sehingga berteriak adanya maling dan dibantu oleh warga melakukan pengajaran terhadap pelaku dan pelaku berhasil ditangkap warga. Motor korban selamat dari pencurian dan kini disita sementara oleh polisi. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu seorang teman tersangka. Asep Syafullah melaporkan dari Lampung Timur. Tutup akses. Awas lubang. Lanjut. Udah ditutup. Belakang. Turun. Cepat. Langsung. Perjalanan 2 penyelundup benih lobster atau BBL digagalkan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Lampung Rabu siang. Total 52.000 benih lobster senilai 7,8 miliar rupiah disita. Tersangka berinisial AP dan MAD ditangkap di wilayah Kecamatan Krui, Pesisir Barat. Mereka dibekuk saat dalam perjalanan dari gudang benih lobster di Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat menuju Jambi. Tenang. Satu lagi. Selama dalam perjalanan, benih lobster dimasukkan ke dalam plastik berisi air disimpan dalam box styrofoam. Saat diperiksa petugas, kedua tersangka mengaku sebagai kurir atas suruhan seseorang yang dikenalnya melalui telepon. Benih lobster rencananya akan diselundupkan ke negara Vietnam melalui jalur laut dari Provinsi Jambi. Dan barang buktinya ada 1 unit mobil, ya, saya lihat di situ, serta 10 box dan 52.000 ekor BBL. BBL ini konon di Vietnam harganya per ekor 150.000. Jadi dari barang bukti ini kita kalikan jumlahnya 7,8 miliar. Ya, barang sepele. Ini kekayaan negara kita. Ini kalau bayar pajak yang benar, maka negara akan mendapatkan manfaat. Namun jalur kiri ini lah yang mereka tidak patuh, tetap melakukan pelanggaran di lapangan. Sehingga terpaksa kami melakukan tindakan di lapangan untuk penangkapan dan proses hukum. Benih lobster yang disita kemudian dilepaskan ke habitatnya di Laut Pesawaran. Penyelundupan benih lobster ke Vietnam marak terjadi karena harga di sana cukup tinggi, mencapai 250.000 per ekor, sedangkan di Indonesia hanya di kisaran 20.000 rupiah per ekor. Namun pemerintah Indonesia melarang ekspor benih atau bayi lobster ke luar negeri untuk budidaya karena mengancam kesejahteraan nelayan benih lobster Indonesia. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan dalam mega proyek pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur melibatkan banyak pihak. Hingga Rabu kemarin, sudah 5 orang yang dijadikan sebagai tersangka, 4 diantaranya ditangkap Polda Lampung dan 1 lagi ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur.
Tersangka yang kelima tersebut adalah Tumari, Kepala Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena menjual 4 bidang tanah milik Desa Buana Sakti senilai 2,2 miliar rupiah. Namun uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Seharusnya uang hasil penjualan tanah desa dimasukkan ke dalam kas desa dan untuk kepentingan pembangunan desa. Jadi pelaku itu mengatasnamakan tanah desa di mana tanah yang diganti rugi itu adalah milik desa. Jadi milik desa. Kemudian dana yang uang dari hasil ganti rugi itu dia pakai buat dirinya sendiri. Peristiwa itu terjadi kapan, Bang? Peristiwa itu tahun 2021. Terungkapnya baru sekarang ini, Bang ya? Ya, ungkap. Jadi kita ungkap itu mungkin sekitar 5-6 bulan dari penyelidikan sampai ke penyidikan terus penetapan tersangka. Untuk kerugian negaranya, Bang? Kerugian negaranya kurang lebih 2.229 juta rupiah. Proyek pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur menelan anggaran lebih dari 846 miliar rupiah. Bendungan dibangun selama 7 tahun sejak 2017 dan sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus 2024. Bendungan memiliki beberapa fungsi, diantaranya penyediaan air baku, saluran irigasi, mereduksi banjir hingga potensi pembangkit listrik. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Rumah dan tanah milik terpidana korupsi Indah Irwanti disita Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Selasa siang. Indah merupakan mantan Direktur PT Karya Nusa 7, anak perusahaan PT PN7 bidang peternakan sapi. Aset selanjutnya akan dilelang untuk mengganti kerugian uang negara sebesar 5,7 miliar rupiah. Rumah mewah 2 lantai dengan luas tanah 144 meter persegi berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Langkapura, Bandar Lampung. Selain itu, tanah seluas 8.000 meter di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Penyitaan disaksikan RT, BPN, hingga tim jaksa dari Kejari Bandar Lampung. Penyitaan juga sudah sesuai prosedur berdasarkan surat dari Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah RI nomor 5828 Pitsus 2023 tanggal 14 Desember 2023 dan atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut kami selanjutnya melakukan sita eksekusi. Apa yang disita tuh, Bang? Dengan dasar ya, sementara saya jelaskan dulu, dengan dasarnya yaitu terkait mengenai surat perintah pencarian harta benda milik terpidana atau P48A yang sudah kita terbitkan di tahun 2024 ini juga. Kemudian untuk asetnya sendiri yang kita sita itu kemarin itu berupa 1 bidang tanah beserta bangunan ya yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Perumahan Gria Imam Bonjol ya tepatnya, kemudian di Kelurahan Langkapura. Indah diadili karena menkorupsi dana setoran konsumen sejak 2015 hingga 2020. Indah divonis hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Namun setelah mengajukan banding, hukumannya dikurangi 2 tahun atau menjadi 5 tahun 6 bulan penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.